bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian pada hari ini. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Baik kita ibadah di gedung gereja maupun kita boleh ibadah bersama-sama melalui ibadah online di rumah kita masing-masing. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Kita bersama-sama kembali naikkan pujian. Suci, suci, suci. Kembali ke bait pertama. Katakan suci, suci Allah Maha Kuasa.
saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Tiba saatnya kita boleh bersama-sama beribadah kepada Dia. Di hari Minggu ini kita bersyukur kita boleh bersama datang kepada Dia. Tuhan Allah masih memberikan kita kesempatan bersama-sama datang kepada-Nya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama datang kepada-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan. Di dalam segala kesulitan, tantangan, hambatan yang kami hadapi, biarlah Tuhan melimpahi kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Dengan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Sampai hari ini, di dalam segala kesulitan apapun dapat kami lewati, kami boleh datang kepada Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu. Pimpinlah kami di dalam ibadah kami ini Tuhan. Pakailah setiap anak-Mu, hamba-Mu dengan penuh keterbatasan ini. Urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Hormat diberi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki di dalam pokok doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Boksul Putut Riyadi. Namun sebelumnya kembali saya mengajak kita bersama, kita boleh angkat pujian dari KPPK nomor 103 193. Tuhan kini ku datang. Suara-Mu, darah-Ku berikan
dosa kita di dalam Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Diriku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh datang kepada Tuhan, dan di dalam Dialah kita boleh mendapatkan kemurahan, kita boleh mendapatkan pengampunan, kita boleh dihapus, dibasuh dosa-dosa kita di dalam darah Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh mendapatkan kekuatan di dalam hidup kita, iman kita yang lemah, hidup kita yang mungkin tidak berdaya, hanya oleh karena kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan kita. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan, kami membuka hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami datang di dalam kerendahan hati kami ya Bapa, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu lah yang terus mengukuhkan kami, menguatkan kami, menopang hidup kami untuk hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahkan di tengah kelemahan kami sebagai umat-Mu, di tengah ketidakberdayaan kami, di tengah ketidakpercayaan kami, di tengah kelemahan iman kami, seringkali kami lupa akan kuasa Allah. Seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan diri kami, sehingga kami seringkali tidak kuat, goyah iman. Kami lupakan janji-janji-Mu ya Bapa. Dalam kebenaran firman, Engkau selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini, kami datang memohon ampun atas kelemahan iman kami, memohon ampun atas segala kelemahan iman kami. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kami belum bisa jadi saksi-Mu yang hidup. Ampuni kami kalau dalam perkataan kami tidak mempercayai kuasa Allah. Tuhan, jamah kami, pulihkan kami, basuh kami kembali dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami mengalami pemulihan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat-jemaat kasih Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh datang memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita datang untuk mendengarkan berita anugerah yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan demikian. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Biarlah kita terus mengalami kemenangan di dalam jalan Tuhan. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasal 3 ayat 3 mengatakan demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas segala pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kembali kita boleh bersama-sama bersukacita atas pengampunan yang telah Tuhan Allah berikan bagi kita. Kita boleh bersama-sama naikkan pujian dengan pujian mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan sangat baik yang mengasihi setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Engkau, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 katakan Hosana. Hosana ku memuji Engkau, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 katakan lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kita akan bacakan firman Tuhan secara bertanggapan. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-10. Kita bacakan secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dari suatu batu sandungan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 kita bacakan bersama-sama, 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita. Selanjutnya saudaraku, kita boleh kembali bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau serukan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mari kita bangkit berdiri saudara. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama
di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Kita bacakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita juga akan bersama-sama membacakan ayat emas kita pada hari ini, yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Demikian saudaraku ayat mas yang kita bacakan bersama-sama. Saudara, tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Boso Putut Riyadi, dengan tema khotbah dipergunakan sebagai batu yang hidup, yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Allah kita, untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian besar anugerah-Mu.
Harus sebenarnya kita bangkit berdiri semuanya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Katakan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Katakan sekali, besar anugerahmu. Saya persilakan kepada musuh untuk Haryadi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu. Benar Tuhan, inilah pujian kami. Inilah yang kami rindu katakan, bukan hanya terucap di dalam bibir kami, tapi di dalam hati kami. Sebuah pengagungan bahwa sungguh Engkau Tuhan Allah yang besar. Besar anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Dan itu boleh kami rasakan bahkan di tengah segala keadaan apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Kami tahu kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan. Kadangkala di tengah kebisingan dunia ini, di tengah kebimbangan hidup kami, kegelisahan hati kami tidak bisa mendengar bagaimana Tuhan mengasihi kami. Karena itu kami datang saat ini Tuhan. Ampuni kami dan kami mau tunduk diam mendengar suara Tuhan. Tunduk diam merasakan kasih-Mu yang terus Tuhan nyatakan bagi umat-Mu. Berkati kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ketika kami akan merenungkan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semua boleh sama-sama terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut berkat firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita angkat dari kitab 1 Petrus pasal 2 yang tadi sudah kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai 10, dan kita akan membaca saat ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani
bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya akan memulai renungan saya ini dengan sebuah gambar yang menceritakan mengenai salah satu keajaiban dunia, yaitu sejarah Stonehenge. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah melihat atau membaca mengenai keajaiban dunia seperti ini. Ini sudah dianggap sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dan saudara-saudara, Stonehenge ini merupakan satu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum. Sudah lama sekali. Ia terletak berdekatan dengan Amesbury di Westshire, Inggris. Stonehenge ini merupakan lingkaran batu tegak yang berdiri di dalam lingkup tembok tanah. Saudara bisa perhatikan itu. Begitu kokoh, begitu kuat. Terdapat banyak mungkin pemikiran mengenai usia sebenarnya daripada Stonehenge ini. Tetapi kebanyakan arkeolog memperkirakan bahwa bangunan tersebut didirikan antara 3000 sebelum Masehi sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Saudara perhatikan, ini membentuk sebuah bangunan yang sangat kokoh dan ini sangat besar sekali. Ada yang memperkirakan kenapa orang membangun ini pada zaman itu. Bagaimana cara membangunnya? Bagaimana membawanya? Karena saudara-saudara tahu nggak bahwa batu ini berasal dari kawasan yang jaraknya sekitar, yaitu ada yang memperkirakan ditarik dari daerah Wales kurang lebih 150 mil atau 250 km jauhnya. Saudara-saudara bayangkan, pada jam itu belum ada peralatan yang canggih seperti sekarang. Bagaimana cara orang membawanya? Bagaimana cara orang memindahkannya? Tetapi saudara-saudara, yang lebih hebat yang kita bisa temukan adalah apa? Bahwa bangunan itu, batu-batu yang besar itu disusun, dibentuk sehingga membuat bangunan yang begitu indah. Perhatikan, dari atas kelihatannya baik sekali ya, dari beberapa tempat indah sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan sekedar sebuah batu, tapi batu yang indah. Di dalam Alkitab yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita bersama-sama satu gambaran lagi tentang kehidupan kita umat Tuhan. Dan di sini Petrus menggambarkan satu bagian penting lagi tentang hidup kekristenan kita, yaitu kita disebut sebagai batu-batu yang hidup. Untuk apa, saudara? Untuk pembangunan satu rumah rohani. Saya baca sekali lagi dari ayat mas kita, dikatakan dalam ayat 5. Dan dialah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, jadi di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa ternyata bukan sekedar sebuah batu, tapi menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Satu karya yang Tuhan mau pakai dalam hidupmu dan hidupku. Satu kali yang Tuhan menyatakan bahwa kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, bisa menjadi satu bangunan yang indah, yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan penting buat kita begini: bagaimana caranya kita dapat dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani? Mari kita lihat renungan hari ini, saudara-saudara. Di dalam pasal yang kita baca tadi, di dalam ayat 1 sampai dengan 10, menjelaskan kepada kita bersama-sama siapa diri kita sesungguhnya. Kita diajak oleh Petrus bersama-sama mengerti siapa itu Yesus Kristus sesungguhnya. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah batu penjuru itu. Yesus Kristus adalah sebagai pusat. Dan saudara, kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ini, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga menggambarkan kepada kita bersama-sama bagaimana Petrus menyatakan kepada kita, kamu sebagai orang yang sudah diperbarui dalam Tuhan, kamu sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hendaklah engkau hidup seturut dengan identitas baru kamu. Karena itu ayat 1 mengatakan, buanglah segala kejahatan,
Buanglah segala kemunafikan, buanglah segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bersama-sama bagaimana kita sebagai batu-batu hidup itu diajar untuk juga menyatakan kebenaran di dalam hidup kita, untuk tidak kompromi dengan dunia ini, untuk tidak kompromi lagi dengan apa yang selama ini mungkin manusia lakukan selama dia hidup dalam hidup lamanya. Saudara-saudara, prinsip pertama pertumbuhan iman di sini adalah, mari setelah kita percaya Yesus, kita harus mengikis hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus berani melepaskan apa yang tidak berkenan kepada Allah, membuang segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu hal yang kedua dikatakan kepada kita, saudara, yaitu kita harus menjadi baru seperti bayi yang baru lahir, yang membutuhkan susu yang murni. Bayi yang baru lahir membutuhkan makanan yang sehat. Saudara, ini penting sekali. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan, ingat ini. Engkau bisa bertumbuh dalam iman, kita semua bisa bertumbuh memuliakan nama Tuhan ketika hidup kita mengerti. Kita harus berani membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi sekaligus juga kita mengisi dengan hal yang baru. Kita harus mau memiliki kehausan secara rohani, siap untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan, siap untuk merenungkan firman Tuhan, diisi dengan air susu yang murni, ya kita supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan itu. Itu ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang digambarkan oleh Petrus. Baru kemudian ayat yang keempat dan selanjutnya kita menemukan, setelah kita menjadi orang yang bertumbuh, kita tidak cukup menjadi seorang bayi rohani saja. Setelah kita menjadi orang yang bertumbuh, kita harus masuk ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Bagaimana hidup Kristen kita bisa berguna, bisa dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara, kembali ke dalam pertanyaan pertama tadi, bagaimana caranya kita bisa dipakai sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saudara, ada dua rahasia yang penting yang kita mau lihat hari ini. Yang pertama adalah ayat yang keempat mengatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara-saudara kasih dan Tuhan, di dalam ayat ini mengatakan kepada kita, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Saudara, saya mau kasih tahu ya, ini bukan sebuah kalimat perintah, kamu harus datang kepadanya, bukan. Tapi ini sebenarnya sebuah kalimat kerja, kalimat yang aktif. Bagaimana kita orang yang sudah percaya Tuhan, kemana kita orang yang sudah di dalam Tuhan, harus senantiasa punya kerinduan untuk datang kepadanya. Kata Yunaninya itu memakai kata apa, saudara? Kata participle. Istilah tepatnya lebih tepat present participle. Yaitu apa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Di situ dijelaskan bentuknya present hari ini, terus menerus, ya. Nah, jadi saudara, dalam sebuah tafsir dari Pulpil Commentary mengatakan begini, menunjukkan bahwa orang Kristen yang datang kepada Kristus itu harus datang bukan untuk sekali dan selamanya, tapi dijelaskan itu terus menerus datang kepada Tuhan. Jadi ini yang penting, saudara jemaat Tuhan, kita harus datang terus menerus kepada Tuhan. Nah, kata datang kepada Kristus biasanya berarti percaya kepada Kristus. Di sini ditekankan lagi, saudara-saudara, bahwa ini lebih tepat bukan kepada orang yang belum percaya, tapi kalimat ini dipakai untuk orang-orang yang sudah percaya. Karena itu berarti bahwa kita orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, yang di dalam Tuhan, harus terus-menerus datang kepada Kristus untuk diperbaharui, untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lebih lanjut saya membaca penafsiran Calvin mengatakan indah sekali, bahwa Calvin menghubungkan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini. Dikatakan kepada kita tentang apa? Ayat 3 berbicara tentang kebaikan Allah, lalu ayat 4 berbicara tentang datang kepada Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus ini menghubungkan bahwa jalan masuk kepada Allah dengan cara mengecap kebaikan Tuhan. Jadi memang hanya orang-orang yang sudah datang kepada Allah melalui Kristuslah
yang betul-betul bisa merasakan bahwa Allah itu baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang tidak mudah seperti ini, di tengah tantangan yang tidak mudah seperti ini, di tengah kebimbangan yang seringkali menghadapi hidup manusia, apa yang bisa kita andalkan, saudara? Apa yang harus membuat iman kita tetap bertumbuh dalam Tuhan, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ayat ini dengan tegas dan relevan mengajarkan kepada kita, datang kepada Tuhan, bukannya sekali, tapi datang terus menerus untuk diperbarui, untuk terus mendapatkan kekuatan iman. Engkau mungkin mengalami pergumulan, Bapak Ibu. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang tidak mudah seperti ini. Mungkin kita sedang bimbang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang kalut di dalam menghadapi tantangan kesulitan hidup kita. Hari ini firman Allah berkata kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ayat 6 mengatakan kepada kita bersama-sama apa, saudara-saudara? Di situ dijelaskan kepada kita bahwa orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Indah sekali ya. Nah, saudara, ini mengutip dari Yesaya pasal 28 ayat 16. Di situ dikatakan begini, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, satu dasar yang teguh. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Sekali lagi saya katakan, di dalam Petrus memakai kata begini, siapa yang datang kepadanya, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yesaya mengutip dengan lain lagi, dikatakan dengan indah sekali, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang berpegang kepadanya, dia tidak akan mengalami kegelisahan. Amin, saudara. Dia tidak gelisah. Karena apa? Karena Yesuslah batu penjuru itu, karena Yesuslah kekuatan itu. Saudara-saudara, sebuah bangunan yang besar itu terjadi karena apa? Kekokohannya karena ada dasar yang kuat, batu penjuru yang kuat. Itulah Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus dan membiarkan diri kita, hidup kita dibentuk olehnya, maka saudara, Ia akan meletakkan diri kita di atas dirinya, membangun serta menjadikan kita satu rumah rohani yang indah bagi namanya. Saudara, hidup tidak akan dipermalukan. Sebaiknya justru kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu penting sekali untuk kita lihat hari ini. Mari kita di tengah situasi seperti ini, di tengah kekalutan seperti ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Saudara, ayat 6 mengatakan apa? Barang siapa datang kepadanya, yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yesaya mengatakan apa? Yang percaya kepadanya tidak akan gelisah. Dan sebaliknya ayat 7, Petrus mengatakan kepada kita, firman Tuhan dikatakan kepada kita apa? Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya, dijelaskan apa, saudara-saudara? Ia yang tidak percaya, maka dia akan menjadi batu sandungan. Oh, berat sekali. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan bukan menjadi berkat, bahkan seringkali menjadi batu sandungan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan di tengah pergumulan hidupnya tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena dia menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, Yesuslah batu penjuru itu. Yesuslah dasar yang kuat dalam hidup kita. Yesuslah kekuatan kita. Sebagai batu penjuru, Yesus adalah pusat dan segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menentukan arah hidup kita. Karena itu kita harus menjadikan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita di dalam segala situasi apapun, di dalam segala keadaan apapun. Saudara-saudara, jika kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengarahkan hidup kita kepada Yesus sepenuhnya, tidak mengandalkan Dia dalam segala perjalanan hidup kita, hati-hati saudara, itu sama saja kita sedang berusaha melepaskan diri kita dari pusat bangunan itu, dari Yesus Kristus. Hari ini saudara, mari di tengah apapun yang kita hadapi, datang pada Yesus. Datanglah dengan sungguh hati kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperbarui hidup kita. Tapi hal yang kedua yang kita temukan di sini apa? Untuk bisa menjadi alat Tuhan, untuk bisa dipakai sebagai pembangunan rumah rohani. Yang kedua adalah kita punya kesediaan untuk dibentuk dan bekerja sama dengan batu-batu
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, batu tidak bisa satu. Kalau tadi Stonehenge tadi cuma satu batu saja nggak akan indah. Tetapi ketika disusun, dibentuk, ada disusun di bawahnya, ada yang taruh di atas tempat tingginya, menghasilkan sebuah gambar yang indah. Demikian juga dengan sebuah bangunan, saudara. Batu-batu itu disusun dengan begitu kokohnya, begitu indahnya, dan bisa bermanfaat, berguna untuk pembangunan yang besar. Kalau batu itu cuma berserakan, saudara, kalau batu itu cuma satu saja, hati-hati, saudara. Orang bisa tidak tahu dan akhirnya apa? Menjadi batu sandungan. Kehidupan Kristen kita nggak bisa sendirian, saudara. Kehidupan Kristen kita tidak bisa dibiarkan sendiri, walaupun begitu kelihatannya agung, indah, tapi tidak berguna kalau sendirian. Batu kalau cuma sendirian mungkin cuma bisa dipakai untuk lempar binatang liar, ya kan? Tapi kalau kita mengerti kita adalah batu-batu hidup yang sudah dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara-saudara kita harus punya kesadaran. Kita mau dibentuk, kita mau disatukan dengan batu-batu lain untuk pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jika kita sudah diletakkan di dalam bangunan yang besar itu, dalam konstruksi Tuhan itu sendiri, kita akan tahu, saudara, batu-batu mana yang ada di bawah kita dan bagaimana kita saling mendukung. Saudara-saudara, jadi jelas ketika dibangun ada batu yang di bawah, ada batu yang di tengah, betul nggak? Ada batu yang di atas. Nah, saya mau kasih tahu saudara-saudara, batu yang di atas jangan sombong. Kenapa, saudara? Dia tidak mungkin di atas kalau tidak ada yang di bawahnya. Batu-batu yang di bawah, jangan merasa terhimpit karena engkau menopang batu-batu yang di atas. Saudara, ini yang penting buat kita. Batu yang hidup saling melengkapi, batu yang hidup saling menopang, dan batu yang hidup saling sungguh-sungguh dipakai untuk melengkapi, membangun akan rumah Allah. Jemaat-jemaat GKT Bandar Jaya yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini diingatkan bahwa kita adalah batu-batu hidup. Karena itu saya mau kasih tahu, sebagai hamba Allah, jangan kita sembunyi, jangan kita sendirian di semak belukar kita, yang akhirnya membuat kita menjadi apa? Batu sandungan. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dipersatukan, kita dicocokkan dengan batu-batu hidup yang lain. Mungkin kita perlu diasah, mungkin kita perlu dibentuk supaya kita akan bisa menghasilkan bangunan yang indah. Karena itu, sebesar apapun peranmu, sekecil apapun peranmu dalam gereja ini, saudara harus tahu, saudara bisa dipakai untuk membangun bangunan rohani rumah Allah ini. Gereja ini di tengah situasi apapun, saudara, pasti Tuhan akan berkati. Karena itu mari kita ambil bagian di dalamnya. Jangan saudara kendor dengan masalah hidupmu, jangan saudara kendor dengan kehidupan apa yang terjadi dalam dunia ini. Tapi mari kita kembali seperti firman Tuhan hari ini. Tuhan, saya mau sebagai orang yang baru, yang telah dipakai Allah menjadi umat Tuhan, dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Kristus, diperbarui tiap waktu. Kalau engkau selama ini meragukan kuasa Tuhan, kalau engkau selama ini mungkin dengan kekuatan sendiri, hari ini mari datang sama Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, mari jadikan hidup kita berguna bersama dengan batu-batu hidup yang lain. Mari jadikan hidup kita untuk saling melengkapi bangunan-bangunan yang ada dengan batu-batu yang hidup yang Tuhan berikan di gereja ini. Saudara berperan di gereja ini, saudara berperan dalam bentuk apapun, besar kecil, ambil bagian. Jangan biarkan hidupmu sebagai batu-batu yang hidup ngumpet di semak belukar, diam sendirian, tidak berguna, dan akhirnya menjadi batu sandungan. Biar kita mulai menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami, status kami, hidup kami sebagai umat Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan? Orang-orang yang dari kegelapan, tapi Tuhan telah panggil menuju kepada terang. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh dipakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu.
Karena itu Tuhan, hari ini kami diajar untuk terus datang kepada Kristus di tengah masalah apapun yang terjadi, di tengah tantangan kesulitan apapun yang sedang kami hadapi. Ajar kami datang kepada Kristus, datang setiap hari, setiap waktu, dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami, sehingga kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, maka Engkau tidak akan permalukan kami, maka kami tidak akan gelisah, karena kami mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Berkati jemaat-Mu, gereja-Mu di tengah situasi yang tidak mudah seperti ini. Biarlah Tuhan Engkau terus pelihara iman jemaat-jemaat. Engkau teguhkan hati mereka untuk terus setia datang dengan penuh kekuatan iman kepada Tuhan. Dan berkati gereja ini bertumbuh di tengah tantangan kesulitan apapun, tetap bertumbuh mekar karena Tuhan yang memelihara gereja ini. Berkati para majelis, berkati kami para hamba-hamba-Mu, berkati semua kami, ambil bagian apa yang bisa kami lakukan melalui hidup kami, melalui tenaga kami, melalui waktu kami, bahkan melalui persembahan dana kami yang kami tahu dapat dipakai oleh Allah untuk membangun pembangunan rumah rohani. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat sedang bergumul dengan sakit penyakit yang di rumah sakit, Engkau jamah mereka, berikan kekuatan sehingga mereka mendapatkan pemulihan daripada Allah. Berkati juga untuk jemaat-jemaat sedang sulit dengan masalah ekonomi, pekerjaannya, Tuhan buka jalan dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami di dalam mengatasi pandemi ini Tuhan. Berkati sehingga semua dapat terwujud dengan baik, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau turunkan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga bangsa Indonesia dapat selesai mengatasi pandemi corona ini. Kami semua boleh melihat kesehatan, kekuatan akan Tuhan berikan untuk negara kami, dan pemulihan ekonomi terjadi, pemulihan negara kami terjadi karena Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja-Mu, bahkan pemerintahan daerah provinsi Lampung, daerah Kabupaten Lampung Tengah, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati. Inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Boksu atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Kiranya setiap kita yang mendengarkannya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat warta gereja kita.
Saudaraku, kita akan menjalankan persembahan pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian, penuhilah pialamu hari ini. Kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang makan. Dipenuhi hari ini di hati-Mu, lambatlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hati-Mu, lambatlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikian nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hati-Mu, lambatlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa, kita menyerahkan persembahan yang kita berikan buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, kami kembali bersama-sama bersyukur Tuhan. Kesempatan pada hari Minggu ini kami boleh bersama beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, memuji-Mu, boleh bersekutu dengan Engkau bersama. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami. Dan akhir dari ibadah ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan ini. Tuhan Allah, kuduskanlah, sucikan persembahan yang kami berikan ini untuk menopang, mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang ada di GKT Jemaat Bandar Jaya. Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan senantiasa menopang dan melindungi kami, kesehatan kami dan pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami mensyukuri atas segala nikmat berkat dari anugerah-Mu. Kami bersyukur atas semuanya ini Bapa. Terpujilah nama Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Doa penutupan dan doa berkat akan disampaikan oleh doksologi untuk puji Allah puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saya persilakan Pak Boksu. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam ibadah kami.
Kami bersyukur untuk setiap umat-Mu yang boleh hadir di dalam rumah-Mu ini. Bahkan mungkin juga ada jemaat-jemaat yang ada di dalam rumah mereka masing-masing, tetapi sungguh dengan hati mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, dan Tuhan terus memakai setiap kami umat-Mu boleh dipakai menjadi batu-batu yang hidup bagi pembangunan rumah Allah. Berkati semua kami mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan, pulanglah, bawalah kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Terus nyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang hidup. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang maha tinggi, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah, perlindungan serta kekuatan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkatimu, menyertaimu, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin, amin. Amin, jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Minggu ini kita ibadah seperti waktu beberapa minggu ini kita ibadah pagi. Di minggu depan, mulai Februari awal, kita kembali ibadah seperti biasa, pagi jam 7 dan juga sore jam 18 atau jam 6. Semangat dan terus setia di dalam Tuhan. Percaya Tuhan akan memberkatimu. Minggu depan kita akan ada sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.